Selamat siang untuk semuanya di kelas 11 MIPA seluruhnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas yaitu mengenai difraksi, interferensi, dan difraksi pada celah tunggal dan difraksi pada celah ganda. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pemantulan cahaya, ya. Pemantulan cahaya ini sudah sering kamu pelajari di SMP, jadi kita hanya mengulang kembali, yaitu tentang cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk pemantulan cahaya, pertama sekali dikemukakan oleh Wilbur Snellius atau dengan persamaan hukum Snelliusnya yang menyatakan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Jadi ini dia bidang datar, kemudian ini adalah garis normal, ya, garis normal. Sinar datang ke permukaan yang datar, kemudian mengalami pemantulan, dan ini disebut dengan sinar pantul. Jadi sinar datang ini adalah sinar pantul. Sudut datang I ini adalah sudut pantul R. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul itu adalah bunyi dari hukum Snellius untuk yang pertama. Kemudian sini sudut datang I besarnya sama dengan sudut pantul R. Jadi besar sudut ini I sama dengan R. Tadi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Ini tadi perpotongannya di sini. Yang pertama kita lihat pembentukan bayangan pada cermin datar. Ya, cermin datar tentunya cermin kita yang kita gunakan di rumah, yang kita gunakan sehari-hari. Adapun sifat bayangan pada cermin datar, yang pertama adalah sifatnya bayangan bersifat maya. Maya artinya terletak di belakang cermin. Kemudian sifat yang kedua, tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Yang ketiga, sifat bayangannya sama besar dengan bendanya. Maka di sini perbesaran bayangan sama dengan 1. Jika jarak bayangan terhadap cermin adalah S aksen sama dengan jarak benda terhadap cermin yaitu S. Jadi S aksen jarak bayangan sama dengan jarak benda terhadap cermin. Ini adalah gambar dari cermin datar. Untuk ketinggian minimum, L minimumnya sama dengan setengah dari H. Ya, setengah dari H ini adalah menyatakan panjang bayangan pada cermin datar. Selanjutnya pemantulan pada cermin sferis. Jadi cermin sferis terdiri dari dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung disebut dengan concave mirror dan cermin cembung disebut dengan convex. Ya, cekung concave, cembung adalah convex. Nah, kemudian kedua cermin ini merupakan irisan bola sehingga disebut dengan cermin sferis. Nah, untuk pada cermin pada gambar ini, untuk cermin cekung, untuk perhitungan dari titik fokus, ini adalah fokus, ini adalah pusat kelengkungan cermin. Jarak fokus ke cermin sama dengan fokus ke pusat kelengkungan cerminnya. Maka dari gambar ini, fokus sama dengan pusat kelengkungan cermin itu sama dengan simbolnya adalah R. Ya, jadi fokus sama dengan jari-jari kelengkungan dibagi 2, atau jari-jari kelengkungan adalah 2 kali fokusnya. Jadi jari-jari kelengkungan R itu sama dengan P yang digambar ini, pusat atau jari-jari kelengkungan cermin. Jadi R sama dengan 2 kali fokusnya. R sama dengan 2 kali fokusnya, berarti fokus R per 2 atau setengah dari R. Nah, berikut ini adalah merupakan 3 sinar istimewa pada cermin cekung, ya.
sinar istimewa pada cermin cekung ada 3. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F, atau di sini adalah gambar A. Kita lihat gambar A ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang ya, ini sinar datang melalui titik fokus F sampai di cermin dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, sinar datang melalui fokus ya, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, ini sumbu utamanya. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan P atau R akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Sinar datang melalui titik P atau pusat kelengkungan atau R, maka akan dipantulkan kembali ya pada titik P tersebut. Selanjutnya untuk cermin cekung ya. Pada cermin cekung tadi ada 3 sinar istimewa. Sini untuk cermin cembung juga memiliki sinar istimewa. Sini juga 3. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Sinar datang dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus F. Ini ya, seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus seolah-olah dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya, ini sumbu utama. Kemudian sinar yang menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat itu juga. Ini sinar datang dari pusat P seolah-olah dipantulkan melalui pusat itu juga. Nah, untuk persamaan dari cermin cekung dan cermin cembung, persamaan umumnya adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1 per fokusnya. Ini dengan keterangan S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan, fokus adalah F adalah panjang fokusnya. Kemudian perbesaran bayangan adalah tinggi bayangan per tinggi benda atau tanda mutlak dari jarak bayangan per jarak benda ke cermin. Demikian untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih.